Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reniar Azhara dengan NIM 23109121200011. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu dari 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, yaitu cultural skill atau memahami budaya setempat. Jurusan Kesehatan Masyarakat mempersiapkan lulusannya untuk siap menganalisis dan membina kesehatan masyarakat. Untuk itu, ada banyak hal yang harus dipelajari oleh mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat, yang mana hal ini menyebabkan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat disebut sebagai mahasiswa yang serba bisa, karena kompetensi lulusan sarjana kesehatan masyarakatnya memiliki cakupan yang sangat luas. Berikut adalah 8 kompetensi yang dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama ada mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skills. Kompetensi ini mencakup banyak hal seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, dan mengevaluasi integritas. Yang kedua ada mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or program planning skills. Mahasiswa program studi kesehatan masyarakat bertugas mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat menjadi tugas utama sarjana kesehatan masyarakat, yang mana hal ini membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya. Mereka harus dapat mempresentasikan informasi secara akurat tentang demografi dan statistik program kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat ada memahami budaya setempat atau cultural skills. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh karena itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Dan yang keenam ada memberdayakan masyarakat atau community empowerment. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, mereka harus bisa menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Yang ketujuh ada menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Skill ini juga tidak kalah pentingnya, yang mana mereka harus mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, sekaligus dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi itu dapat diwujudkan melalui riset dan observasi langsung. Jadi diperlukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memberikan analisis secara tepat. Yang kedelapan ada perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau financial planning and management skills. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran, dan ini tentunya membutuhkan kompetensi untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat. Perlu juga menentukan prioritas keuangan dalam menjalankan program kesehatan. Yang kesembilan ada mampu memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system think skills. Masyarakat ibarat sebagai sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter beragam. Agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik. Juga dapat berpikir secara sistem, sehingga tujuan program kesehatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan lebih mengenai salah satu kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, yaitu cultural skills atau memahami budaya setempat. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dapat memengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kebudayaan ini bersifat abstrak.
Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lainnya. Kemudian ada beberapa aspek budaya yang dapat memengaruhi status dan perilaku dari kesehatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tradisi. Ada beberapa tradisi dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya di New Guinea pernah terjadi wabah penyakit kuru, yang mana penyakit ini menyerang susunan saraf otak dan penyebabnya adalah virus. Penderita ini hanya pada anak-anak dan wanita. Namun setelah itu dilakukan penelitian, ternyata penyakit ini menyebar karena adanya tradisi kanibalisme. Kemudian yang kedua ada sikap fatalisme. Beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok yang beragama Islam percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan atau sakit dan mati itu adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit atau menyelamatkan seseorang dari kematian. Yang ketiga ada sikap etnosentris, yang mana sikap etnosentris ini merupakan sikap yang memandang bahwa kebudayaan sendiri adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lainnya. Misalnya orang-orang barat merasa bangga terhadap kemajuan ilmu dan teknologi yang dimilikinya dan selalu beranggapan bahwa kebudayaannya paling maju, sehingga mereka merasa superior terhadap budaya dari masyarakat yang sedang berkembang. Namun di sisi lain, semua anggota dari budaya lainnya menganggap bahwa yang dilakukan secara alamiah adalah yang terbaik. Oleh karena itu, sebagai petugas kesehatan, kita harus menghindari sikap yang menganggap bahwa petugas adalah orang yang paling pandai, paling mengetahui tentang masalah kesehatan, karena pendidikan petugas lebih tinggi dari pendidikan masyarakat setempat, sehingga tidak perlu mengikut sertakan masyarakat tersebut dalam masalah kesehatan masyarakat. Yang keempat ada norma. Norma di masyarakat sangat mempengaruhi perilaku kesehatan dari anggota masyarakatnya yang mendukung norma tersebut. Sebagai contoh, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, banyak mengalami hambatan karena adanya norma yang melarang hubungan antara dokter sebagai pemberi layanan dengan ibu hamil sebagai pengguna layanan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu nilai. Nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan, yang mana nilai-nilai ini ada yang menunjang dan ada yang merugikan kesehatan. Beberapa nilai yang merugikan kesehatan misalnya adalah penilaian yang tinggi terhadap beras putih. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa beras merah lebih banyak mengandung vitamin B1 jika dibandingkan dengan beras putih, masyarakat ini memberikan nilai bahwa beras putih lebih enak dan lebih bersih. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu dari 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, yaitu memahami budaya setempat atau cultural skills. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.